Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan yang menegur dan sekaligus menguatkan kita sekalian. Sebelum mendengar dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami hari ini hendak membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mentahirkan hati jiwa kami, oh Tuhan, agar kami mampu mendengarnya dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini itu diambil dari Lukas 23 ayat 42 sampai dengan 43. Satu pembicaraan tentang salah seorang penjahat yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus yang berbunyi demikian. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu sekalian, saat saya beberapa tahun lalu masuk ke Singapura dan menyerahkan paspor saya ke bagian imigrasi di bandara, pejabat imigrasi yang memeriksa paspor saya, melihat saya, serta komputernya, lalu kemudian yang memanggil salah satu pejabat imigrasi yang berwenang, dan meminta saya untuk mengikuti mereka ke ruang khusus imigrasi. Adik-adik dan anak-anak yang lebih dahulu masuk, tidak ada yang diminta untuk mendatangi ruang khusus tersebut. Setiba di dalam ruang khusus, saya ditanya beberapa hal, seperti di mana rumah saya, apa tujuan datang ke Singapura, bekerja di mana, dan akhirnya meminta KTP Indonesia milik saya untuk diperlihatkan. Saat saya menjawab di mana saya bekerja, petugas merasa tahu dan paham tentang perusahaan besar di mana saya bekerja, dan pembicaraan yang semula sangat serius akhirnya menjadi lebih mencair. Petugas pun kemudian mengetahui bahwa saya sudah pernah ke negeri mereka beberapa kali. Kami berbincang selama beberapa menit dan istri saya pun diajak untuk menemani saya, begitu. Sedang adik dan anak-anak tidak turut menemani. Setelah berapa lama kemudian petugas itu pun tersenyum ramah berdiri dan kemudian mempersilahkan saya berjalan sambil mengatakan silakan masuk Singapura. Itulah status izin masuk saya. Saya merasa lega, tetapi karena penasaran saya bertanya kepada petugas tersebut, sebenarnya ada pemeriksaan apa? Petugas menjawab sembari tersenyum, hanya pemeriksaan acak saja menurut sistem. Setelah saya ada juga beberapa turis yang diperiksa. Oh, suatu pengalaman baru yang membuat deg-degan tapi juga melegakan. Silakan masuk. Itu kalimat yang melegakan saat mendapat izin masuk, boleh memasuki pintu suatu negeri, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagi penjahat yang disalib di samping Tuhan Yesus yang tersalib, ia benar-benar menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa. Sebentar lagi ia mati dan akan memasuki satu kehidupan yang berbeda dengan yang selama ini ia hidupi, jalani. Hanya cuma tinggal sesaat saja maka ia akan langsung masuk satu kehidupan yang berbeda. Satu negeri yang asing yang tidak pernah dia kunjungi sebelumnya dan tidak pernah dijalani. Satu negeri kerajaan dari Sang Maha Besar, Sang Maha Tinggi. Dan ia tahu bahwa dirinya dapat ditolak masuk negeri tersebut karena kehidupannya selama ini. Dan jika itu yang terjadi atau benar, bahwa kehidupannya itu setelah mati akan bisa sangat menggentarkan dan menyesakan. Karena berjalan tanpa ada ujungnya dan itu selama-lamanya menyesakan. Ia tahu bahwa dirinya tidak layak masuk negeri tersebut karena keberdosaannya dan pekerjaannya yang dijalani berdosa selama ini. Tetapi sekarang hal tersebut tidak bisa diulang seluruh kehidupannya yang terdahulu. Kemarin, tahun-tahun yang telah berjalan tidak bisa diulang. Sebentar lagi, sesaat lagi, ia pasti harus masuk pintu itu dan masuk negeri yang indah, kerajaan kekal, atau ditolak selama-lamanya dan akhirnya masuk ke dalam kesengsaraan kekal. Hanya cuma tinggal sekejap saja, maka hidup langsung berubah. Tidak ada waktu untuk berjalan mundur. Saat seperti itulah ia menyadari bahwa orang yang berada di sampingnya, yang tersalib, dia bukan petugas negeri kekal, melainkan dia adalah sang raja negeri kekal itu sendiri. Raja dari segala raja,
penguasa dari seluruh alam semesta dan bumi tempat ia menjalani kehidupan jahatnya dahulu. Tidak sanggup ia melihatnya, sebab kehidupan dan pekerjaan yang jahat yang dijalani sepanjang waktu-waktu yang lalu, itulah yang membuat dirinya gentar. Waktunya sedikit lagi habis di dunia ini. Dalam keputusasaannya itu, ia berharap dan hanya memohon sedikit saja belas kasihan, supaya boleh untuk tidak ditolak masuk negeri kerajaan kekal. Karena itu ia hanya mampu berkata sedikit saja, untuk diingat saja. Itu sebab maka dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ia menyadari sepenuh hatinya bahwa Kristus yang di sampingnya adalah satu-satunya juru selamat agar ia diizinkan masuk negeri yang kekal sejahtera dan memperoleh hidup yang kekal. Bahwa Kristuslah Tuhan, penguasa, pemilik kehidupan seluruh makhluk yang berdaulat penuh atas seluruh kehidupan yang patut disembah. Tidak ada yang lain. Bahwa jika ingin tinggal dalam negeri kekal itu, izin tinggal hanya dapat datang daripadanya, tidak datang dari yang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa dapat memberi izin tinggal ke surga selain Yesus Kristus. Itu sebab maka keluarlah jawaban bukan dari petugas surgawi, tetapi langsung dari penguasa, raja kerajaan kekal, pemilik negeri kekal. Katanya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Wow! Siapa yang pernah mengucapkan hal demikian di muka bumi yang dapat menentukan dan memberi izin masuk surga selain Tuhan Yesus Kristus? Tidak ada seorang pun. Jadi karena itu maka kita sekarang tahu bahwa kepada siapakah kita patut menundukkan diri? Kepada siapa kita patut merasa takut, merasa bersalah? Hari ini juga di dalam Firdaus. Berarti penjahat itu hari ini juga masuk surga. Jawaban itu sangat melegakan, terlebih bagi seorang yang pintu kematiannya begitu sudah sangat dekat. Apakah yang lebih melegakan selain izin kepastian masuk negeri Firdaus? Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini pandemi COVID melanda dunia dan Indonesia termasuk di dalamnya. Beberapa negara yang mengalami dampak pandemi COVID yang parah menyadari bahwa begitu sangat dekat kematian bisa terjadi. Itu kematian tidak pernah diketahui sedekat apa pada seseorang. Boleh jadi terasa masih jauh, padahal sudah sangat dekat. Lalu jika demikian, apakah Anda dan saya sudah mendapat kepastian izin masuk dari pemilik negeri kekal itu? Hari ini kita bersama mendengar firman Tuhan untuk supaya kita bersama sekalian menilik ulang keberadaan kita masing-masing. Mohon kita pahami bahwa izin masuk negeri kekal itu hanya diberikan orang per orang, tidak ada berkelompok. Karena itu maka pastikan Anda dan saya itu sudah berbincang pribadi dengan penguasa negeri surgawi seperti penjahat itu. Di dalam Matius 28 ayat 18, Alkitab mengatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi, dialah penguasa surgawi." Jangan berbincang atau melakukan deal dan kesepakatan dengan petugas negeri surgawi, bukan petugas yang tidak punya wewenang memberi izin masuk surga. Tetapi bincanglah langsung, berbicara langsung dengan secara pribadi dengan sang pemilik surgawi, penguasa surgawi, sang maha mulia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bukan juga diwakili oleh keluarga untuk berbincang kepada Tuhan Yesus. Bukan diwakili oleh orang tua, bukan diwakili oleh organisasi, bukan diwakili oleh komisi, bukan diwakili oleh gereja. Tetapi berbicara langsung pribadi kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pastikan mendapat kepastian izin masuk. Sehingga saat dia berada di depan pintu terbuka, dan kalimat yang disampaikan kepada Anda dan saya adalah, silakan masuk. Hari ini juga engkau berada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah status izin masukmu? Biarlah kita sekalian mendapat jawaban yang pasti. Carilah jawaban yang pasti tersebut. Mintalah kepada Roh Kudus untuk hadir dan menolong serta menyertai kita di dalam hidup sampai selama-lamanya.
Allah Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur karena kami boleh mendengar firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan, mengajar kami. Dan biarlah Engkau sendiri yang menuntun kami selama-lamanya di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, mengikut Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.